Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Setelah kita menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita berwasiat kepada diri kita, khususnya untuk diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena hamba Allah yang bertakwa itulah yang akan mendapatkan kedudukan mulia dari Allah dan yang akan dijanjikan maghfirah dan jannah. Itulah satu kebaikan atau sebaik-baik imbalan yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Marilah kita mentadaburi ayat-ayat Allah. Pada kesempatan ini adalah surah Ali Imran ayat 133, 134, 135 sampai dengan 136. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Di sini ditegaskan syari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita semua dihimbau, bahkan sebenarnya diperintahkan untuk saling mengejar, saling bersegera. Kita harus saling mengejar atau saling bersegera, istilahnya berlomba. Kita ini hidup di dunia memang sedang mengejar, memang sedang berlomba. Tapi apa yang kita kejar, apa yang kita capai, masing-masing tentu mempunyai target yang berbeda-beda. Apa yang kita kejar sih di dunia ini. Tetapi Allah di dalam Al-Quran menegaskan yang harus kita kejar dan yang itu lebih baik dari apapun yang kita kumpulkan adalah ampunan, maghfirah. Jadi berlombalah untuk mengejar ampunan Allah. Ya, wala maghfiratun min rabbikum khairun mimma yajma'un. Begitu penegasan Al-Qur'an, bahwa ampunan dari Allah itulah yang lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan selama kalian ada di dunia ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, maghfirah. Setelah maghfirah adalah jannah. Jadi kita harus mengejar ampunan Allah. Kemudian setelah ampunan, Allah akan memberikan jannah. Sebelumnya, apa yang disebut dengan ampunan? Ampunan ini adalah, hadirin, dibebaskannya atau dicabutnya sanksi hukum atas kesalahan manusia yang pernah dilakukan. Ya, ada satu keterangan menegaskan bahwa yang namanya manusia itu adalah tempatnya salah. Kullu bani Adam khata'un. Yang namanya anak Adam itu telah ditetapkan sebagai makhluk
yang secara atau status hukumnya itu bersalah, ya, berdosa di mata Allah. Ya, kalau bersalah atau berdosa maka akan menghadapi, akan menerima sanksi hukum. Ya, itu. Jadi anak Adam, ya, dengan kecenderungan yang ada di dalamnya itu cenderung menjadi makhluk yang melakukan kesalahan-kesalahan. Dan apabila itu belum dirubah menurut yang dikehendaki Allah, maka belum akan diberi ampunan oleh Allah. Maka yang harus kita kejar adalah ampunan Allah. Ketika ampunan itu sudah didapat, maka Allah menjanjikan balasannya atau imbalannya adalah jannah. Di sini dikatakan wa jannatin arduha samawati wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Jannah atau surga itu besarnya sebesar langit dan bumi. Tentunya manusia pengen tahu, yang namanya manusia makhluk yang ingin tahu, penasaran surga itu sebesar apa. Maka diberitahu di dalam Al-Quran, ini seluas langit dan bumi. Berarti ini sudah harus bisa diketahui. Tinggal kita mengetahui berapa luas langit dan bumi. Hadirin rahimakumullah, ketika kita berbicara atau Al-Quran mengatakan langit dan bumi, ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Langit dan bumi ini sama dengan sebuah sistem. Jadi sistem ini artinya kumpulan unsur yang satu sama lain saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Nah, langit dan bumi ini adalah sistem hidup. Di dalamnya ada kehidupan, ada makhluk hidup, dan yang diistimewakan di dalam sistem langit dan bumi itu adalah manusia. Langit sebagai sistem dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, ya, alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa binaan wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samaratin rizqan lakum. Nah, itulah hubungan langit dan bumi ini digambarkan demikian, bahwa Dia Allah yang telah menjadikan bumi ini berfungsi sebagai hamparan. Berarti dihamparkan oleh Allah hamparan ini untuk menampung tempat melangsungkan kehidupan dari makhluk hidup, termasuk kita di dalamnya. Termasuk di dalamnya ada terkandung sumber daya kehidupan. Jadi fungsi bumi adalah tempat hidup sekaligus juga tempat sumber rezeki di situ, sumber daya kehidupan. Kemudian wassamaa binaan. Nah, langit berfungsi sebagai atap, ibaratnya itu sebagai atap. Atap itu fungsi sebagai pelindung, melindungi hamparan yang ada di bawahnya. Nah, jadi lapisan langit itu berfungsi demikian, bukan hanya sebagai pelindung, tetapi dia itu pemelihara kehidupan bumi. Karena di situ dijelaskan wa anzala minas samai ma'an. Dia turunkan dari langit itu air menjadi hujan. Nah, jadi langit itu fungsinya sebagai ruang proses pemeliharaan makhluk hidup. Bisa nggak dilepaskan dengan langit? Tidak bisa. Jadi antara bumi dan langit itu satu sistem hidup untuk memelihara kehidupan. Nah, dengan adanya sistem ini fa'akhraja bihi minas samaratin rizqan lakum. Maka dengan itu Dia Allah menumbuhkan berbagai sumber daya kehidupan, buah-buahan, ya, sayur-sayuran, untuk dikonsumsi, untuk melangsungkan kehidupan kalian. Nah, itulah langit dan bumi adalah sebuah sistem. Begitu juga dengan surga atau jannah. Jannah pun adalah sistem hidup yang akan Allah nanti berikan, ya, tempati oleh orang-orang yang bertakwa. Berapa besarnya? Maka besarnya adalah setara dengan sistem langit dan bumi ini. Kalau menurut perhitungan yang ada, ya, luas permukaan bumi adalah
510 juta kilometer persegi. Kemudian ketinggian langit dari permukaan tanah ke atas sana ya, sebagai pelindung, orang bilang atmosfer kalau di sekolah ya. Nah itu berapa? Sekitar 560 km jaraknya. Kira-kira begitu. Maka luas atau besaran surga yang Allah janjikan sudah bisa diketahui. Itulah informasi dari Al-Quran. Kemudian ini dikatakan mu'iddat lil muttaqin. Nah, maka jannah itu diperuntukkan atau sudah diperhitungkan luas besaran yang demikian bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga jumlah orang bertakwa sudah disesuaikan oleh Allah dengan luasnya jannah. Sehingga selama kita masih ada, selama dunia ini belum kiamat, kuota ya, batas jumlah para penghuni surga masih tersedia. Kita lanjutkan ayat ke 134. Siapakah itu orang yang bertakwa yang dijanjikan ampunan dan jannah? Mari kita simak agar kita menjadi golongan itu. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai. Yang pertama yaitu mereka yang berinfak baik di kala lapang maupun di kala sulit. Maka jadikanlah ini sebagai target sasaran kita. Jadilah orang yang berinfak ya. Membiasakan diri sebagai orang yang suka atau rutin berinfak baik di kala lapang maupun sulit. Kita kalau di kala lapang kan biasanya ada istilah lebar gitu ya. Daripada pakai infak mending pakai ini gitu. Tapi ketika sulit apalagi gitu ya, ada alasan. Gitu, kerma eueuh gitu. Itu. Jadi orang yang bertakwa itu diantaranya adalah harus memenuhi ini ya. Jadi berlombalah untuk menjadi orang yang berinfak. Kemudian wal kadiminal ghaidha, yaitu orang yang bisa mengendalikan amarah. Nah, kita tanya kepada diri kita, apakah kita sudah termasuk orang yang bisa mengendalikan amarah? Amarah itu manusiawi, tidak bisa ditahan, ya tidak bisa dihilangkan. Karena manusia itu makhluk emosional, ya, pasti punya amarah. Tapi ketika amarah itu muncul, jangan sampai menimbulkan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati orang, ucapan-ucapan kasar, atau tindakan-tindakan yang merusak, tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain. Itu gara-gara amarah. Sehingga apabila kita keluar amarah, maka pikirkan terlebih dahulu, kendalikan tindakan apa, ucapan apa yang baik akibatnya, daripada kita tidak berpikir. Jadi jadilah kita menjadi orang yang bisa mengendalikan amarah. Jadi belajar, itu yang diminta oleh Allah, syarat bagi para calon penghuni surga. Nah, apakah kita sudah bisa menjadi orang yang demikian? Kemudian selanjutnya yang ketiga, wal afina aninnas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, yuk kita lihat pada diri kita, apakah kita sudah termasuk golongan ini, orang yang bisa memaafkan kesalahan. Namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan, tapi maukah kita menjadi orang yang memaafkan? Ciri orang yang memaafkan itu diantaranya apa ya kira-kira? Tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan orang itu, atau juga tidak memusuhi ya, orang yang pernah bersalah kepada kita. Itu setidaknya berarti kita sudah termasuk memaafkan. Ya, kalau kita kan dianggap memaafkan asal ngomong ya sudah saya maafkan, tapi masih diungkit-ungkit ya, tapi masih dimusuhi, itu berarti belum memaafkan. Nah, jadilah kita golongan orang yang memaafkan. Sementara dia orang yang melakukan kesalahan, kalau dia melakukan kesalahan, kita beri kesempatan untuk memperbaiki, bertanggung jawab atas kesalahan, dan kita sudah memaafkan. Ayat yang ke
kalimat terakhir pada ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Jadi berinfak dikala lapang ataupun sempit, mengendalikan amarah, memaafkan kesalahan orang, itu termasuk perbuatan ihsan. Maka Allah akan suka sekali dengan orang yang bisa mengamalkan itu. Kemudian ayat yang 135-nya, walladzina idza fa'alu fahisah aw zalamu anfusahum. Nah, ini juga ciri orang yang bertakwa, yaitu mereka yang apabila pernah melakukan perbuatan keji atau pernah lupa diri. Jadi dia pernah melakukan hal-hal yang jahat, yang sifatnya amoral, asusila, melanggar kode etik atau merugikan orang, ya, sebuah kesalahan yang memalukan. Nah, maka di sini apabila dia pernah melakukan itu, zakarullah, dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim, lalu dia memohon ampun atas kesalahannya, mohon ampunan kepada Allah atas kesalahannya. Wa may yaghfirud dunuba illallah, adakah yang berhak mengampuni kesalahan selain Allah? Jadi minta ampun kepada Allah karena hanya Allah yang berhak mengampuni kesalahan, ya, atau dosa setiap manusia. Kemudian yang penting di sini, setelah dia memohon ampun kepada Allah, walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak mengulangi, tidak melanjutkan atas apa yang pernah diperbuatnya itu. Nah, ini jadi syarat buat kita. Kalau kita mengaku sebagai orang yang bertakwa, calon penghuni jannah, sudah dipenuhi ini belum? Ya, sehingga jangan sampai kita melakukan kesalahan setelah kita ingat pada Allah, mohon ampunan Allah, tidak mengulangi perbuatan itu lagi di masa yang akan datang. Kemudian yang penting, wahum ya'lamun, itu kalimat terakhir. Wahum ya'lamun. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa itu salah, ya. Dimana mereka tahu bahwa memang ini adalah hal yang salah, maka atas dasar itu dia tidak melakukannya lagi. Hadirin jamaah rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat, kalau disimpulkan sementara bahwa agar kita mendapatkan ampunan Allah dan surga yang Allah janjikan, kemudian maka Allah akan berikan itu kepada hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Penuhilah diantaranya 4 perkara ini yang harus kita penuhi. Ya, yang pertama tadi apa? Berinfak. Ya, jadilah orang yang selalu berinfak dalam situasi lapang ataupun sulit. Yang kedua, kendalikan amarah. Yang ketiga, maafkan kesalahan orang terhadap kita. Dan yang keempat di sini, jangan mengulangi kesalahan yang pernah kita perbuat. Nah, terhadap mereka ini, maka kesimpulan pada ayat terakhir pada bahasan kali ini, yaitu ayat 136, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbikum, maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Artinya, itulah mereka orang-orang yang akan menerima balasan, yaitu ampunan Allah dan jannah yang mengalir sungai di bawahnya, dan mereka akan hidup menetap di sana. Wa ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang mau berbuat demikian. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri. Kebenaran itu dari ayat-ayat Allah, kesalahan, kekeliruan tentunya dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan harapan kita untuk mencapai orang yang bertakwa dengan segala upaya yang akan kita lakukan makbul indallah. Marilah kita berdoa.
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.